Bab 3121. Waktu berlalu dengan cepat, dan senja pun tiba. Nicole meninggalkan kantornya dan mendapati Jared menunggunya. Saat masuk ke dalam mobil, Nicole tersenyum pada Jared dan bertanya, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" "Sama sekali tidak." Jared dengan lembut memegang tangan Nicole, suaranya lembut. "Kau tampak lelah. Apakah hari ini sibuk?" Sambil menyandarkan kepalanya di bahu Jared, Nicole menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa." Dia tidak memiliki masalah dengan pekerjaannya. Hanya saja masalah dengan Everett tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Awal atau akhir, membuatnya merasa agak suram. Namun, dia tidak ingin memberitahu Jared tentang ini dulu, sampai dia punya bukti. Jared menatap Nicole dan dengan lembut meremas tangannya, berkata, "Katakan padaku jika ada sesuatu yang mengganggumu. Jangan tanggung semuanya sendirian." Kehangatan mengalir melalui hatinya, dan Nicole tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya." Mendengar ini, Jared membelai rambut Nicole, mengerti bahwa dia belum siap untuk memberitahunya, jadi dia membiarkannya. Dia jadinya merasa sedikit sakit hati. Jared memeluk Nicole dan berkata dengan lembut, "Cobalah untuk sedikit rileks. Kamu tidak perlu memberikan begitu banyak tekanan pada dirimu sendiri. Kau punya aku." Nicole mendongak ke arah Jared. Mereka sangat dekat, wajah mereka hampir bersentuhan. Dengan ekspresi yang sedikit kaku, Nicole mencondongkan tubuhnya dan mencium pipi Jared. Ia lalu menjawab dengan senyum nakal, "Baiklah, aku tahu." Dia menyadari kekhawatirannya, tetapi karena keadaan masih belum pasti, dia ingin menunggu hasilnya. Penyelidikan Zayn dan Patricia. Setelah itu, Patricia berencana untuk menceritakan semuanya, tanpa rahasia. Jared tersenyum penuh terima kasih lalu membungkuk untuk mencium bibirnya. Kembali ke rumah, Nolan dan Lana juga sudah tiba. Ketika mereka melihat orang tua mereka kembali, mereka dengan gembira bergegas mendekat, sambil memanggil, "Ayah, Ibu." Nicole dan Jared menggendong Nolan dan Lana, pindah ke sofa. "Ayah, Ibu. Selamat datang kembali." Gloria dan Daniel menyapa mereka sambil tersenyum. Saat mereka duduk, Nicole melihat sekeliling, menyadari ketidakhadiran Stanley, lalu mengangkat bahu sambil tersenyum. "Stanley ada di rumah Tia lagi." "Ya," jawab Gloria sambil tertawa. "Dia bilang dia akan bergabung dengan mereka untuk makan malam di sana." Novel drama. "Yah, wajar saja jika mereka tak terpisahkan dalam pergolakan cinta." Yang mengejutkan Nicole adalah Stanley bisa menjadi sangat berbakti, mengingat semua orang menganggap tidak ada yang dapat melampaui komitmennya terhadap penelitian akademis. "Baiklah, sudah waktunya makan malam." Daniel memanggil semua orang ke meja. "Baiklah." Nicole dan Jared berdiri. "Baiklah, tonton TV," kata Nolan dan Lana sambil menyalakan televisi, karena mereka sudah makan di taman kanak-kanak. Yang lainnya pergi ke ruang makan, dan makan malam disajikan segera setelahnya. "Nicole, kamu tahu tentang Doretta, kan?" tanya Gloria. "Ya," Nicole mengangguk. "Kenapa kau tiba-tiba membicarakannya?" Nicole bisa menebak apa yang dimaksud Gloria dan merasa sedikit gelisah. Tampaknya Emma benar-benar senang dengan Doretta, membuat situasi menjadi rumit. Bab 3122. Emma ingin Doretta menjadi menantunya, kata Gloria setelah berpikir sejenak. "Aku sudah bertemu dengannya sekali. Dia tampak baik, dan dia dan Ellar tampak cocok." Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan, karena dia menduga topik ini akan muncul. "Itu juga tergantung pada apa yang diinginkan Ellar," kata Nicole dengan tenang. Gloria menghela nafas. Emma menyebutkan bahwa Ellar selalu menghindari topik itu. "Itu sebabnya dia bertanya apakah kamu bisa. Bicaralah padanya." "Bu, meskipun Ella mendengarkanku, aku tidak bisa terlalu terlibat dalam kehidupan cintanya. Itu adalah sesuatu yang perlu dia lakukan." "Putuskan," kata Nicole sambil tampak gelisah. "Baiklah, sebaiknya biarkan mereka mencari tahu sendiri," imbuh Daniel. Gloria mengerutkan kening pada Daniel. Tapi Emma khawatir. "Bu, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Kita tidak ingin menyakiti Doretta atau Ellar."
Bagaimana kalau kita? Nicole menjelaskan, berharap Gloria akan mengerti. Gloria tampak bingung. Hanya membiarkan mereka saling mengenal tidak sama dengan terburu-buru. Pernikahan. Bagaimana itu akan menyakiti mereka? Nicole terus membujuk, meskipun dengan enggan, maksudku adalah, jika dua orang benar-benar menyukai satu sama lain, mereka akan secara alamiah akan tertarik bersama. Novel drama. Jika memang tidak ditakdirkan dan mereka dipaksa bersama, hanya untuk berpisah kemudian, itu akan terasa canggung bagi semua orang. Lagi pula, Doretta dan Emma adalah sepupu jauh, kan? Dia sangat menentang Ellar dan Doretta bersama dan tentu saja tidak akan membantu meyakinkan siapapun. Jika tidak, kedekatan Doretta yang tiba-tiba dengan keluarga Emma, dengan niat yang tidak jelas, adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan Nicole. Terlebih lagi, hati Ellar adalah milik Patricia, membuatnya mustahil baginya untuk menerima orang lain saat ini. Waktu mendorong hubungan antara Ellar dan Doretta sekarang, dari sudut pandang manapun, tidaklah bijaksana. Nicole, apa yang ada di pikiranmu? Kamu tampak sedikit sibuk. Gloria memperhatikan sikap Nicole yang tidak biasa. Dan bertanya dengan ragu-ragu. Nicole tersenyum, kembali ke masa sekarang. Tidak banyak, katanya, sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu apa-apa. Menurut saya waktunya tepat. Nicole benar, Daniel menimpali. Kau harus bicara pada Emma dan katakan padanya untuk tidak terburu-buru. Doretta tinggal bersama mereka, bagaimanapun juga. Anak-anak akan sering bertemu. Jika memang sudah ditakdirkan, mereka akan menemukan jalan keluarnya. Gloria mengangguk. Baiklah, Nicole masuk akal. Aku akan bicara dengan Emma besok. Dia setuju bahwa jika Ellar dan Doretta tidak saling menyukai, tentu saja akan semakin canggung bagi Emma pada akhirnya. Tidak apa-apa, Ellar masih muda. Tidak usah terburu-buru, kata Daniel sambil menyajikan makanan untuk Gloria. Ayo makan. Gloria tak kuasa menahan diri untuk menatap Daniel. Bagaimana kau bisa memahami perasaan seorang ibu? Kau benar, ibu adalah yang terhebat. Sayang, aku tahu kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun, Daniel. Menanggapi dengan senyum menenangkan, Gloria menatap Daniel dengan tatapan main-main. Ayo makan. Mengingat kehadiran anak-anak, dia terus. Pembicaraan ringan dan menghindari omongan yang bertele-tele. Nicole tersenyum, merasakan kelegaan tetapi juga menyadari perlunya mengatasi situasi Doretta. Segera, setelah makan malam, Nicole dan Jared membawa anak-anak kembali ke kamar mereka. Bu, siapa Doretta yang disebutkan nenek? Nolan mengerjap penasaran. Apakah dia akan menjadi paman? Istri Ellar, pikirnya, sepertinya nenek ingin menjodohkannya dengan orang itu, bukan? Bab 3123. Nicole menepuk lembut kepala Nolan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Situasi dengan Doretta memang rumit. Nicole bersyukur bahwa dia berhasil menyelesaikan novel drama. Membujuk Gloria untuk memikirkan kembali pendekatannya, setidaknya untuk sementara. Dia berharap setelah Gloria berbicara dengan Emma, sebagian tekanan pada Ellar akan berkurang. Namun, Nicole tahu bahwa masalah Doretta tidak bisa ditunda lagi. Masalah itu perlu diselidiki secara menyeluruh dan segera. Ketika Nolan menyadari ekspresi serius Nicole, dia sedikit mengernyit, menjadi lebih penasaran tentang Doretta. Setelah menidurkan Nolan dan Lana, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka. Jared dengan lembut membelai rambut Nicole, suaranya lembut saat dia meyakinkannya, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, Nicole menggigit bibirnya dan mengangguk mendengar kata-kata Jared. Ya, dia mengerti keyakinan Jared bahwa situasi ini akan terselesaikan, tapi dia tidak bisa menggoyahkannya. Kecemasan, dengan Everett yang mendesak keras dan Emma yang tidak menyadari situasi tersebut, menginginkan Doretta sebagai istri Ellar. Nicole merasa perlu memberitahu Patricia agar dia bisa bersiap. Melihat Nicole kembali tenggelam dalam pikirannya, Jared memegang tangannya. Sudah malam, ayo tidur. Nicole tersadar kembali dan tersenyum pada Jared. Jared menggelengkan kepalanya, matanya penuh kasih sayang. Dia dikonsumsi karena dia sangat peduli pada orang-orang di sekelilingnya,
tetapi apakah dia sadar betapa sakitnya aku melihat dia khawatir. Sambil menepuk pelan hidung Nicole, Jared lalu merengkuhnya ke dalam pelukannya. Nicole melingkarkan lengannya di leher Jared, menyandarkan kepalanya di bahunya, matanya berkaca-kaca. Dengan rasa puas dan bahagia, kembali ke samping tempat tidur, Jared dengan lembut membaringkan Nicole dan merapikan rambutnya agar tidak menutupi wajahnya. Dahinya, lalu dia menciumnya dengan lembut di sana. Nicole tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di lehernya, menariknya lebih dekat untuk menciumnya. Bibirnya, tawanya lembut dan menggoda saat dia menatapnya. Mata Jared sedikit menggelap, dan dia merasakan kehangatan di tenggorokannya, yang dia telan. Perlahan, dia mencium bibirnya dengan lembut, dan Nicole menanggapi secara naluriah. Suhu dalam ruangan meningkat terus-menerus, dan udara dipenuhi dengan kehangatan yang intim. Hari berikutnya cerah dan cerah, menandai dimulainya hari sibuk lainnya bagi Nicole dan Jared. Setelah sarapan, mereka meninggalkan rumah bersama. Jared mengantar Nicole ke Riddle Corporation dan menonton. Dia memasuki gedung. Dia kemudian menoleh ke Max dan bertanya, "Apa yang telah kamu temukan?" Doretta telah bertindak aneh akhir-akhir ini, jadi Nicole curiga ada sesuatu yang salah dengannya dan menyelidiki. Juga, sepertinya Everett sedang merencanakan sesuatu yang besar dalam kegelapan, tapi kami tidak punya. Belum ada petunjuk konkret, Max melaporkan, ekspresinya muram. Kilatan dingin melintas di mata Jared, dan suhu di dalam mobil terasa turun. Melihat Jared terdiam, Max bertanya dengan hati-hati, "Tuan Johnston, apakah ada yang perlu kami lakukan?" "Awasi saja semuanya," kata Jared setelah berpikir sejenak. Dia mengerti bahwa tanpa bukti yang jelas, Nicole tidak menceritakan semuanya padanya. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk membiarkannya melanjutkan penyelidikannya sementara orang-orangnya fokus memastikan keselamatannya. "Ya, Tuan," Max mengakui, lalu ragu-ragu sebelum menambahkan, "Pemimpin Eastern Falcon mungkin berada di bawah kendali Everett. Mungkin kita bisa memanfaatkannya." Tatapan Jared menyempit, diselimuti kegelapan, dan setelah jeda, dia memerintahkan, "Kirim seseorang ke menguji." "Ya," Max setuju. Bab 3124. Jared berkata, "Hati-hati dan jangan biarkan anak buah Everett tahu." "Aku mengerti," jawab Max. Tekad bersinar di matanya. Dia menyalakan mobil dan membawa Jared menjauh dari Riddle Corporation. Sementara itu, Lulu dan Patricia telah tiba di kantor Nicole. Lulu berbisik, "Nicole, kami sudah memeriksa proposal proyek yang diterima Ellar. Proyek itu sendiri tampaknya baiklah. Saya pikir Everett pasti sedang melakukan sesuatu yang lain." Patricia menambahkan, "Benar, bahkan jika dia meremehkan Ellar, dia mungkin tidak akan mencoba metode itu lagi." "Tapi kalau begitu, apa yang direncanakan Everett?" tanya Patricia, alisnya sedikit berkerut. Setelah berpikir sejenak, Nicole menoleh ke Patricia. "Mari kita lakukan ini dengan perlahan. Selama Ellar belum menandatangani kontrak apapun, Everett tidak dapat melaksanakan rencana apapun." Lulu memiringkan kepalanya, mengamati Nicole. "Sepertinya kamu menemukan sesuatu yang penting." Nicole tidak tampak khawatir, jadi Lulu merasa dia pasti telah menemukan petunjuk yang lebih penting. Sambil mendesah, Nicole menjawab, "Ini bukan penemuan baru, ini tentang Ellar." "Ada apa dengan Ellar?" Kekhawatiran tampak di raut wajah Patricia. Nicole menatap Patricia, matanya sedikit menyipit, sebelum menceritakan apa yang Gloria katakan padanya tadi malam sebelumnya kepada Patricia dan Lulu. "Maksudmu, Emma sangat senang dengan Doretta saat ini." Suara Lulu meninggi karena terkejut, mengisyaratkan potensi masalah. "Aku sudah membujuk ibuku untuk menenangkan Emma, menasihatinya untuk tidak terburu-buru tanpa mempertimbangkan perasaan Ellar," Nicole menjelaskan. "Oh," Lulu menghela napas lega. "Itu bagus. Jika Emma tidak begitu bersikeras, Ellar tidak akan berada di bawah begitu banyak tekanan, memberi mereka lebih banyak waktu untuk penyelidikan mereka." "Patricia, awasi Doretta dengan saksama," Nicole mengingatkan Patricia.
Mengerti, sahut Patricia, ekspresinya rumit sambil menggigit bibirnya. Waktu kita hampir habis, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, Lulu mengerutkan kening. Kau meyakinkan Gloria untuk tenang. Emma turun, tapi Doretta bisa dengan mudah membujuk Emma juga, terutama karena dia tinggal bersamanya dan memiliki akses yang mudah. Dia benar-benar khawatir usaha mereka dengan Emma bisa digagalkan oleh Doretta hanya dengan beberapa kata-kata. Meskipun mereka tahu Doretta memiliki motif tersembunyi untuk mendekati keluarga Dexter, Emma melihatnya sebagai orang baik. Nicole mengangguk sedikit. Itu benar. Patricia menggertakkan giginya dan berkata, Nona Riddle, bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke Baikop untuk saat ini. Dia khawatir. Meskipun dia tidak bisa mengunjungi rumah Ellar, berada di perusahaan mungkin bisa membantunya memahami situasi dengan lebih baik dan memastikan keselamatan Ellar. Nicole berpikir sejenak sebelum menyetujui. Itu mungkin pendekatan terbaik. Kesanalah sekarang juga, usul Patricia. Oke. Nicole mengangguk, mengakui bahwa Ellar mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan saat ini. Tak lama kemudian, Patricia meninggalkan Riddle Corporation dan menuju Baikop. Nicole, meskipun aku percaya pada kemampuan Patricia, ini melibatkan Ellar. Mungkinkah perasaan pribadinya berpotensi mengaburkan penilaiannya? Lulu mengungkapkan kekhawatirannya. Bab 3125. Tidak, Patricia tahu batasannya. Nicole menegaskan, kepercayaannya terlihat jelas di matanya. Bagaimanapun, Patricia terlatih secara profesional dan tahu bagaimana tetap rasional saat dibutuhkan. Itu meyakinkan, Lulu sedikit santai, memahami bahwa Patricia memang orang yang paling cocok untuk pekerjaan saat ini. Dan kau, Nicole menatap Lulu. Bagaimana keadaanmu? Apakah berjalan lancar? Lulu mengangguk. Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Bagus. Nicole mengangguk puas, yakin bahwa menyerahkan urusan perusahaan kepada Lulu adalah keputusan yang tepat. Pilihan yang tepat. Nicole, aku tahu kamu sibuk, dan mungkin akan ada lebih banyak tantangan yang muncul. Jangan khawatir, aku akan mengawasimu. Perusahaan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa saya tangani, saya akan berkonsultasi dengan saudara-saudaramu. Fokus saja pada apa yang kamu butuhkan. Yang harus dilakukan, kata Lulu serius, matanya sungguh-sungguh. Nicole merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Aku yakin kamu bisa mengatasi apapun. Bahkan jika Everett licik, kamu akan menemukan cara untuk menghadapinya, Lulu. Katanya sambil mengangguk penuh semangat. Nicole tersenyum. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Patricia tiba di Baikop. Ellar, saat melihat Patricia, sangat gembira. Kau di sini. Patricia melirik Ellar dengan dingin dan berkata dengan serius, aku akan bekerja di sini untuk sementara waktu. Benarkah? Ellar mengerjap tak percaya, begitu gembira mendengar berita itu sampai meragukan kebenarannya. Patricia memutar matanya ke arah Ellar dan meletakkan sebuah dokumen. Ini tentang proyek Everett. Atur agar ada yang menangani negosiasi, tetapi ingatlah untuk menunda kesepakatan apapun. Jangan menandatangani apapun. Mengerti? Kata Ellar cepat. Patricia memandang Ellar lalu mulai pergi. Tunggu. Ellar butuh waktu sejenak untuk menjawab, memanggilnya tepat saat dia hendak meninggalkan kantor. Patricia berhenti dan berbalik, tampak sedikit bingung. Ada hal lain. Aku. Ellar tergagap namun tak dapat menemukan kata-katanya. Melihat perjuangan Ellar, Patricia memutar matanya dan berkata, beritahu aku kalau kamu sudah menemukan jawabannya. Kemudian, Patricia berbalik dan keluar dari ruangan. Patricia. Ellar memperhatikan kepergiannya, merasa pasrah, lalu akhirnya mendesah. Dia kesal dengan dirinya sendiri karena tiba-tiba lidahnya keluh. Rasanya sangat bodoh. Tekanan dari rumah semakin meningkat, dan jika dia tidak segera menemukan solusinya, dia merasa dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Mampu mengatasinya lebih lama, novel drama. Ellar mendesah dan menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu memutuskan untuk mengundang Patricia makan siang untuk meminta bantuannya.
Di kantor, Patricia duduk di mejanya, tatapannya gelap dan penuh perhatian. Kami masih belum mengetahui rencana Everett, tetapi kami yakin itu akan menyakiti Ellar dan, secara tidak langsung, Nicole. Kita tidak bisa bersantai barang sesaat pun. Lalu ada Doretta. Dia mungkin datang ke San Joto untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kariernya. Tapi jika dia sudah berhubungan dengan orang-orang dari Eastern Falcon atau, lebih buruk lagi, jika mereka sudah membelinya. Mati, itu bisa menimbulkan masalah bagi keluarga Riddle. Dengan pikirannya yang berputar oleh berbagai pikiran, ekspresi Patricia menjadi gelap. Bab 3126. Patricia menggigit bibirnya, matanya sedikit menyipit. Doretta tidak sering datang ke perusahaan Ellar, dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Patricia bertanya-tanya, jadi, untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Doretta, apakah aku harus mengunjunginya? Tempat Ellar. Pikiran untuk pergi ke rumah Ellar membuat Patricia ragu. Tidak apa-apa, mari kita lihat. Mungkin lebih baik jika Ellar mengatur agar Doretta berada di Bangkok. Dengan begitu, itu akan lebih mudah untuk mengawasinya. Berbicara pada dirinya sendiri, Patricia kemudian menghubungi nomor Nicole. Nona Riddle. Patricia mulai berbagi pemikirannya dengan Nicole. Ada keheningan di telepon, dan Nicole tidak segera menjawab, membuat Patricia semakin tidak yakin, bertanya-tanya apakah Nicole tidak setuju dengan sarannya. Nicole akhirnya berbicara, bahkan jika Doretta datang ke perusahaan, dia tidak akan tinggal di sana sepanjang waktu. Dia masih akan pulang ke rumah pada malam hari. Dengan cara ini, dia bisa mengawasi rumah tangga dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam urusan perusahaan, yang bisa jadi lebih merugikan bagi AS. Baiklah, aku mengerti sekarang. Patricia merasa sedikit frustrasi dengan dirinya sendiri karena tidak mempertimbangkan aspek itu. Jangan terlalu khawatir. Bahkan jika dia berniat melakukan sesuatu, dia tidak akan langsung bertindak. Dia perlu dapatkan kepercayaan penuh Emma terlebih dahulu, Nicole meyakinkan. Dia merasa bahwa jika tidak, bahkan jika Doretta berhasil, akan sulit baginya untuk keluar tanpa cedera. Patricia menduga bahwa bahkan jika Doretta berkompromi karena suatu alasan dan setuju untuk bekerja sama dengan Eastern Falcon, dia mungkin akan mengutamakan keselamatannya sendiri. Saya mengerti, kata Patricia. Baiklah, kita akhiri saja di sini untuk saat ini, kata Nicole, mengakhiri panggilan. Patricia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan kembali ke sikap tenangnya yang biasa. Dia lalu mengambil dokumen di sampingnya. Di ujung telepon, Nicole meletakkan teleponnya dan mulai berpikir dalam-dalam. Lulu memasuki ruangan dan, melihat Nicole tengah asyik berpikir, tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Nicole kembali fokus dan menatap Lulu, lalu menjawab, ini tentang Doretta. Setelah Nicole membagikan isi panggilan teleponnya baru-baru ini, Lulu mengangkat bahu dan berkata, kenapa tidak melakukannya saja? Patricia pergi ke rumah Ellar juga. Itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Nicole mengerutkan kening. Aku hanya memikirkan hal itu, tapi dia berhenti sejenak, mempertimbangkan potensi kecanggungan bagi Patricia, jadi dia belum sepenuhnya memutuskan. Memahami keraguan Nicole, Lulu berkedip dan berkata, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi menurutku Patricia cukup profesional untuk menyetujuinya. Lulu tahu Nicole tidak ingin membuat Patricia tidak nyaman. Namun, dia merasa bahwa, selain misi, hubungan Patricia dan Ellar mungkin perlu didorong, dan Doretta bisa jadi seperti itu. Kalau tidak, mengingat kepribadian Patricia, Patricia mungkin kehilangan kesempatannya dengan Ellar. Melakukannya dengan cara ini tidak hanya bisa menyelesaikan pekerjaan tetapi juga menyatukan Ellar dan Patricia, jadi Lulu berpikir, mengapa tidak mencobanya? Setelah merenung sejenak, Nicole berkata, kita serahkan saja pada Patricia untuk memutuskan. Lulu bingung. Bagaimana? Kita bahkan belum memberitahu Patricia apapun. Tapi Nicole mengerti. Dia tahu Patricia telah menelepon karena dia sudah memikirkannya, tapi mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.
Itulah sebabnya Patricia menyarankan agar Doretta bekerja di perusahaan Ellar. Dengan senyum tipis, Nicole menatap Lulu dan berkata, "Aku tahu kamu khawatir, tapi jangan khawatir tentang itu. Masalah Patricia. Sebaliknya, mari kita bicarakan tentangmu." Lulu bingung. Bagaimana denganku? Dengan kepergian Patricia, beban kerjamu akan bertambah. Sudahkah kau mempertimbangkan untuk mencari asisten? Nicole diminta. Oh, itu maksudmu. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Lulu terkekeh. Meskipun dia tahu beban kerjanya mungkin akan bertambah berat, dia merasa yakin dia bisa mengatasinya. Jadi, dia memutuskan tidak perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan asisten saat ini. Bab 3127. Nicole menjawab dengan senyum hangat, "Katakan saja padaku jika itu membuatku kewalahan." "Tentu saja," jawab Lulu sebelum melangkah keluar. Nicole kembali bekerja dan tak lama kemudian, hari sudah siang. Mereka memutuskan untuk makan siang di restoran terdekat, mengobrol santai sambil makan. "Martin seharusnya sudah menemukan Cindy sekarang, kan?" tanya Lulu dengan santai. "Aku tidak yakin, dia belum mengirim kabar terbaru," jawab Nicole, juga merasa aneh karena tidak ada kabar terbaru. Kata dari Martin. Dia bertanya-tanya apakah dia belum menemukan Cindy atau, setelah menemukannya, dia terlalu sangat gembira untuk berbagi berita tersebut. Lulu menggoda dengan senyum penuh pengertian, dia pasti sudah berbaikan dengan Cindy dan terlalu senang untuk mengingatnya. Kau tahu, sensasi romansa. Nicole menggelengkan kepalanya, setengah geli, setengah jengkel. "Berhenti bergosip, ayo makan." "Hehe, aku hanya menunjukkan rasa peduliku pada mereka," Lulu terkekeh. Setelah makan siang, mereka kembali ke kantor. Nicole sedang dalam perjalanan ketika Patricia meneleponnya. "Kau akan pergi ke rumah Eliar." Nicole terkejut, tetapi dia juga merasa itu sudah diduga. "Ya," Patricia membenarkan. "Tapi aku bilang padanya aku di sana hanya untuk membantu." "Tidak apa-apa. Selama kalian berdua baik-baik saja dengan itu," Nicole mengerti posisi Patricia dan tidak memaksanya. Untuk informasi lebih lanjut, setelah melihat Nicole mengakhiri panggilannya, Lulu, penuh rasa ingin tahu, bertanya, "Patricia akan pergi ke rumah Ellar?" "Sepertinya Ellar meminta bantuan Patricia, dan dia setuju," jawab Nicole. "Ini kemajuan," kata Lulu sambil tersenyum penuh kemenangan. "Meski hanya membantu, itu tetap sebuah langkah maju." Maju. Gerakan yang bagus, Ellar. Setelah berpikir sejenak, mata Lulu berbinar dengan sebuah ide. "Kenapa kita tidak pergi ke rumah Ellar setelah bekerja?" Nicole bisa melihat niat Lulu dengan jelas. Dia menatap Lulu dengan campuran rasa geli dan kejengkelan. "Kita lewati saja hari ini. Mungkin dalam beberapa hari. Tetapi kita juga perlu memeriksa situasi Doretta," Lulu menjelaskan. "Tidak usah terburu-buru. Patricia akan mengurusnya." Nicole tahu Lulu hanya ingin ikut bersenang-senang. Namun, Nicole berpikir akan lebih baik untuk tidak muncul hari ini, tidak ingin Patricia merasa terlalu dibatasi. Jika mereka akan menyelidiki Doretta, mereka selalu dapat melakukannya dalam beberapa hari. Melihat Nicole teguh pada keputusannya, Lulu pun menyerah. "Baiklah kalau begitu." Kembali ke perusahaan, mereka kembali ke kantor dan fokus pada pekerjaan mereka untuk sisa hari itu. Sementara itu, di kantor CEO Baikop, Ellar memperhatikan jam yang terus berdetak hingga detik terakhir. Segera setelah itu, dia bangkit dan segera meninggalkan kantornya. Patricia baru saja keluar dari kantornya ketika dia melihat Ellar sudah menunggu di pintu, menyebabkan dia berhenti sejenak karena terkejut. "Ayo pergi," kata Ellar sambil tersenyum canggung, seakan takut mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Patricia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, sedikit jengkel. "Apakah kamu benar-benar berpikir orang tuamu akan percaya kamu telah pacar kalau kamu bertindak seperti ini?" Dia berpikir, tidak bisakah dia bersikap sedikit lebih normal daripada bersikap sangat berhati-hati dan canggung? Mungkin terlihat agak aneh. Ellar mengusap rambutnya dan tertawa. "Hehe, oke." Meninggalkan perusahaan, mereka dengan cepat tiba di rumah Ellar. "Bu, Ayah,"
Aku kembali, Ellar mengumumkan dengan suara keras begitu dia masuk. Bab 3128. Emma memarahi putranya, mengapa kamu harus berisik sekali? Kamu akhirnya memutuskan untuk menghiasi kami dengan kehadiran? Ya, kenapa pagi sekali tadi? Ketika dia melihat Patricia, dia berhenti di tengah kalimat. Hai, Tuan dan Nyonya Riddle, sapa Patricia. Merasakan keterkejutan mereka, dia pun mengambil alih. Silakan masuk. Emma dan Dexter segera menenangkan diri dan mempersilakan Patricia masuk. Ellar membimbing Patricia ke sofa, sementara Emma, bingung, bertanya, apakah Patricia di sini untuk menyampaikan pesan? Dari Nicole, Bu, tidak. Ellar mendesah dan menjelaskan, aku yang membawanya ke sini. Dia tidak mengerti bagaimana Emma bisa sampai pada kesimpulan itu. Jika Nicole punya sesuatu untuk diceritakan padanya, dialah yang akan menyampaikan pesan itu, bukan Patricia. Patricia tidak perlu menjadi di sini hanya untuk menyampaikan pesan dari Nicole. Maksudmu dia ada di sini karena... Emma tampak agak bingung. Dia tidak yakin tentang apa yang terjadi, jadi dia melihat ke arah Dexter. Patricia, yang dikenal sebagai asisten khusus Nicole, menangani banyak masalah internal di Riddle Corporation. Kemunculan tiba-tiba di rumah mereka tanpa Nicole membuat Emma bingung. Dia tidak menyangka putranya akan membawa dia. Setelah memikirkannya, Dexter memberanikan diri. Jadi, dia, temanmu. Waspada untuk bersikap terlalu maju dengan memanggilnya pacar, Ellar, Dexter mengungkapkannya dengan halus. Dia menyadari tekanan baru-baru ini yang dirasakan Ellar karena sikap Emma terhadap Doretta. Dia telah sesekali mendengar Ellar bergumam tentang membawa pulang pacarnya. Dia bertanya-tanya, mungkinkah Patricia adalah 1. Ellar, terdengar agak sombong, membusungkan dadanya dan menegaskan, dia pacarku. Benarkah? Mata Emma berbinar karena kegembiraan. Ia mengulurkan tangan untuk menarik Patricia lebih dekat. Kemarilah, duduklah. Patricia merasa kewalahan dengan keramahan yang tiba-tiba itu dan hanya bisa tersenyum sopan. Terima kasih. Anda, Nyonya Riddle. Saat Ellar dan Patricia duduk, Ellar memperhatikan perhatian penuh Emma terhadap Patricia, terlibat dalam obrolan ringan dan bersikap sangat ramah, yang membuatnya merasa ngeri. Dia berpikir dalam hati. Untung saja ini hanya kepura-puraan, kalau tidak, perilaku ibu mungkin akan benar-benar membuat seseorang takut. Bu, di mana Doretta? Ellar memutuskan untuk mengambil inisiatif, berharap untuk menghilangkan harapan Emma padanya dan Doretta bersama dengan melibatkan Patricia. Oh, dia ada di atas. Emma berhenti sejenak, ragu-ragu saat dia melirik Patricia, lalu menambahkan. Nanti kita undang dia untuk makan malam, novel drama. Baiklah kalau begitu, Ellar setuju, diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri, merasa seperti dia telah berhasil dalam misinya. Dia berharap ini akan mengakhiri upaya perjodohan Emma, khususnya dengan Doretta. Ketika waktu makan malam tiba, Emma memanggil pembantunya untuk memanggil Doretta, dan keluarga berkumpul di ruang makan. Setelah perkenalan singkat, Emma mengumumkan, ayo makan. Lalu, sambil menoleh ke Patricia, dia berkata, silakan makan yang banyak, Patricia. Terima kasih, Bu Riddle, jawab Patricia sambil tersenyum. Emma juga mengingatkan Ellar, jaga Patricia baik-baik. Jangan khawatir, sahut Ellar, lalu dengan penuh perhatian merawat Patricia, bertingkah seperti pacar yang penyayang. Wajah Emma menunjukkan rasa puas dan senang. Dia senang karena setidaknya dia tidak perlu khawatir lagi tentang Ellar. Bibi Emma, kamu harus makan. Doretta memperhatikan fokus Emma dalam menghibur para tamu dan dengan lembut desaknya. Baiklah, ayo makan, jawab Emma riang, meskipun tatapannya terus beralih kembali ke Patricia, jelas sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Doretta memandang Patricia, perubahan cepat dalam ekspresinya diperhatikan oleh Patricia. Wajah Patricia sedikit menggelap saat dia merasakan perubahan itu. Coba ini, kata Ellar sambil menawarkan hidangan lain kepada Patricia, bersikap seperti pacar yang perhatian. Terima kasih, Patricia tersenyum sopan,
merasa situasinya menjadi terlalu dramatis. Namun, Ellar tampak menikmati memainkan perannya, seolah-olah dia benar-benar terhanyut di dalamnya. Emma memperhatikan, semakin senang, bertukar pandangan penuh arti dengan Dexter. Bab 3129. Doretta memperhatikan semua orang dengan seksama, ekspresinya netral saat dia terus makan, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Salah. Setelah makan malam, Patricia berangkat. Emma, yang merasa puas, menarik Ellar ke samping. Bagus sekali, kamu sudah punya pacar sekarang. Aku bisa bersantai. Ya, kata Ellar lega. Kapan kamu berencana menikah? Tanya Emma. Ellar tampak tidak senang, memaksakan senyum. Bu, apakah ibu benar-benar harus terburu-buru? Aku anakmu, bukan? Percaya padaku. Apakah aku mengecewakan? Tentu saja tidak. Kau sama sekali tidak mengecewakan, kata Emma polos. Ellar mendesah pasrah. Lalu mengapa kau begitu terburu-buru tentang pernikahanku? Sebelumnya, kau cemas ketika aku tidak punya pacar. Sekarang aku baru punya pacar, kamu bertanya tentang pernikahan. Itu membuatku merasa jika aku tidak bergegas, aku akan tetap melajang selamanya. Aku tidak bermaksud seperti itu, kata Emma, menyadari kesalahpahaman Ellar. Aku hanya berharap kamu bisa tenang. Segera, dia selalu mempertimbangkan apa yang terbaik untuknya. Bu, kalau bukan itu alasannya, bisakah ibu memberiku waktu? Tanya Ellar dengan wajah kesal. Lagi pula, kalau aku sekarang membicarakan pernikahan dengan Patricia, apakah kamu tidak takut aku akan membuatnya takut? Dexter menimpali, senang sekali dia menemukan seseorang yang disukainya. Biarkan saja mereka membuat keputusan sendiri. Emma menatap mereka berdua dan berkata, aku hanya bertanya dengan santai, mengapa kalian semua begitu gelisah? Dia tidak mampu membuat Patricia takut, terutama karena dia benar-benar menyukainya. Bu, meskipun itu hal yang biasa, tolong jangan bertanya, terutama saat Patricia ada di sekitar, saran Ellar, masih khawatir. Tenang saja, aku mengerti, Emma setuju. Baru saat itulah Ellar merasa lega. Dia berdiri, berkata, aku akan beristirahat sekarang. Kamu juga harus beristirahat lebih awal. Ibu dan ayah. Silakan, Emma mengangguk. Setelah kembali ke kamarnya dan menyelesaikan rutinitas malamnya, Ellar berbaring di tempat tidur, berjuang untuk tertidur. Merasa seperti ada api yang menyala-nyala di dalam hatinya. Ia tidak menyangka Patricia akan setuju untuk pulang bersamanya, novel drama. Meskipun kemudian dia mengklarifikasi bahwa itu hanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Baginya, itu sudah cukup memuaskan. Setidaknya Patricia tidak lagi menolaknya dengan dingin. Sementara itu, di kamar tamu, Doretta mengeluarkan ponselnya. Setelah melirik ke arah pintu, dia menelepon. Nomor dengan sedikit keraguan. Semuanya normal untuk saat ini. Dicatat, kata Doretta tegas ke telepon sebelum menutup telepon, ekspresinya menjadi gelap. Asteris. Hari berikutnya cerah dan terang. Suara tawa bergema dari kantor Nicole. Hahaha, benarkah? Yah, kamu mungkin tidak bisa keluar dari situasi ini dengan mudah di masa depan, Lulu. Goda Patricia. Patricia tampak frustrasi dan mengerutkan kening. Ellar meminta bantuanku. Dia harus menjelaskannya sendiri lain kali. Lulu menyenggol bahu Patricia, tampak penuh arti. Emma tampaknya sangat senang denganmu. Apa yang akan terjadi? Apa yang kau lakukan jika dia datang langsung kepadamu? Patricia terdiam sesaat, merasa benar-benar kehilangan arah. Emma melakukan percakapan hangat dengan Patricia sehari sebelumnya, membuat Patricia merasakan kehangatan yang aneh. Ia belum pernah merasakannya sebelumnya, mungkin karena ia tidak mendapatkan banyak kasih sayang dari orang tua saat tumbuh dewasa. Dia berpikir tentang bagaimana rasanya memiliki orang tua, membayangkan bahwa bersama keluarga mungkin terasa seperti ini. Hehe, kelihatannya kamu juga tidak yakin, Lulu terkekeh. Bab 3130. Patricia, pipinya sedikit merah, tidak berkata lebih banyak tapi mengalihkan topik pembicaraan. Nona Riddle, hanya itu yang aku tahu. Untuk saat ini,
Aku menemui Doretta kemarin, dan semuanya tampak normal, tapi aku akan mengawasinya lebih dekat. Baiklah, aku percaya padamu, Nicole tersenyum, tidak bertanya lebih banyak tentang Doretta atau menyinggung Patricia dan Ellar. Lagi, saya akan pergi ke Baikov sekarang, Patricia mengangguk dan pergi. Setelah Patricia pergi, Lulu juga berkata, aku akan kembali bekerja. Melihat Lulu pergi, Nicole menggigit bibirnya, tampak berpikir. Penyelidikan Patricia terhadap Doretta sedang berlangsung. Baiklah, tapi bagaimana dengan kemajuan Zain? Saat Nicole berpikir, teleponnya berdering. Melihat panggilan Zain, dia sedikit mengernyit sebelum menjawab, Zain. Nicole, kami menemukan sesuatu, kata Zain cepat. Katakan padaku, nada bicara Nicole menjadi serius. Sepertinya Everett berencana untuk menghancurkan Baikov, jelas Zain. Ekspresi Nicole mengeras. Suaranya dingin saat dia bertanya, apa yang kau temukan? Dia memasang jebakan dengan proyek yang dia tawarkan pada Ellar. Kelihatannya sempurna di permukaan, tapi begitu Ellar jatuh cinta padanya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan berdaya untuk pulih. Dia akan dimanipulasi oleh Everett atau dipaksa untuk menonton Baikov. Hancur, nada bicara Zain serius. Untungnya, mereka sudah menemukan ini lebih awal, jika tidak, begitu semuanya mulai berjalan, itu akan sulit untuk dikembalikan lagi. Baiklah, aku mengerti, jawab Nicole dengan serius. Nicole merasa bahwa Everett mungkin telah menghubungi Doretta melalui seseorang, yang bertujuan untuk mengeksploitasi hubungannya dengan keluarga Emma. Dia mungkin ingin menciptakan kesempatan bagi Ellar untuk menandatangani kontrak. Mencapai tujuannya. Tapi jangan terlalu khawatir. Aku sudah mengatur seseorang untuk campur tangan. Everett tidak akan berhasil. Zain menambahkan. Baiklah. Nicole tidak berlama-lama di situ, dia mendiskusikan beberapa tindakan pencegahan dengan Zain sebelum mengakhiri panggilan. Nicole sedang berpikir keras, ekspresinya semakin gelap. Mungkin Everett khawatir tentang Ellar. Posisinya yang tidak pasti mempengaruhi rencananya, mengirim seseorang untuk mendekati Doretta. Dan jika Doretta setuju untuk membantu Everett, apa keuntungannya untuknya? Apakah dia pernah mempertimbangkan jika Ellar masuk ke? Masalahnya, dia mungkin tidak aman lagi di Sanjoto. Atau mungkin Doretta punya niat lain mengenai Ellar dan memutuskan untuk berpihak pada Everett saat dia menyadari harapannya tidak akan terwujud. Semakin Nicole berpikir, semakin dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami Doretta. Mungkin kita akan harus menunggu penyelidikan Patricia untuk mengungkap Doretta yang asli. Tapi tidak apa-apa, kami masih bisa mengendalikan semuanya. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Ellar, dan aku juga tidak akan membiarkan apapun menyakiti keluarga Dexter. Asteris 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 asteris. Sementara itu, Everett bersantai di kursi kantornya, tatapannya gelap dan merenung. Dia benar-benar setuju. Suaranya dalam. Ya, dia setuju untuk bekerja sama dengan AS. Tapi dia punya satu syarat, jawab Jerry, nadanya sedikit meremehkan. Everett mengangkat alisnya. Suatu kondisi. Ya, dia ingin mengelola Baikov sendiri setelah semuanya beres. Jerry berbagi dengan sedikit nada cemooh. Everett terkekeh. Dia cukup ambisius.